Shalom. Terima kasih Pastor Iman buat kesempatannya. Saya mengajak Ibu Bapak memperhatikan bagian firman Tuhan yang ada dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yang membawa Alkitab, handphone boleh kita buka bersama-sama. Di depan juga sudah ada. Mari kita membaca bergantian. Saya ayat pertama, Ibu Bapak ayat kedua, begitu selanjutnya. Ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Luar biasa ya. Jadi yang pertama masuk apapun juga penyakitnya jadi sembuh. Luar biasa. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ya, pertanyaannya jelas. Maukah engkau sembuh? Jawabannya harusnya mau gitu kan. Tapi ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 8. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. 10. Akan tetapi ia menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tiga belas menarik sekali. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Jadi luar biasa ya. Kenal Yesus saja belum, tapi dapat kesembuhan. Dapat pertolongan. Terlebih lagi kita yang mengenal dia. Katakan amin. Gak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Baru di pertemuan kedua, orang yang dapat mujizat ini tahu Yesus. 15 ayat terakhir, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Ibu Bapak, pagi hari ini kita akan berbicara tentang belajar tentang kemurahan Tuhan. Izinkan saya melihat teks
dari ayat 1 sampai ayat 15 ini dari perspektif kemurahan Tuhan. Minimal ada 4 hal yang menarik perhatian saya berkaitan dengan kemurahan Tuhan. Bagian pertama ada di ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Apa kaitan ayat 1 dengan ayat 2? Ibu Bapak, kala itu ada perayaan. Ada hari raya orang Yahudi. Biasanya pusat perayaan itu ada di Bait Allah. Ada di Yerusalem. Ayat 1 ini normal. Ada hari raya, Yesus pergi ke Yerusalem. Ayat kedua saya berharap, maka Yesus pergilah dia ke Yerusalem, ke Bait Allah. Tapi ayat 2 itu justru enggak berbunyi seperti itu. Ayat 2 ini di tengah ada perayaan yang notabene terjadi di Bait Allah, Yesus justru keluyuran ke kolam renang. Ini agak aneh ini memang betul. Tapi apakah ini Yesus iseng? Tentu tidak. Yesus tidak pernah iseng. Karena dia ingin menjumpai si lumpuh. Jadi normalnya Yesus perginya ke Bait Allah. Tapi hari itu Yesus justru pergi ke kolam yang disebut Bethesda. Kebetulan di situ ada si lumpuh. Kebetulan Yesus ketemu dia. Kita tahu endingnya, si lumpuh kemudian ngalami kesembuhan. Ibu Bapak, hal yang pertama yang menarik perhatian saya adalah kemurahan Tuhan itu seringkali berkaitan dengan kebetulan. Betul itu sama dengan benar. Makanya Tuhan seringkali bisa memakai kebetulan demi kebetulan untuk menyatakan kebenarannya. Orang yang mengalami kemurahan Tuhan, itu kesannya kebetulan ya. Kebetulan ya ketemu dia, kebetulan ya ada di sini, kebetulan ya. Yang menurut kita kebetulan, di balik itu, di atas itu, sebenarnya ada rencana Tuhan. Saya punya beberapa cerita ya Bapak. Kisah nyata terjadi di gereja Kalimantan, gereja GKI kita, Pastor Iman. Gereja ini sedang membangun gedung gereja Ibu Bapak. Di daerah pedalaman agak masuk, bukan kota provinsi, kota kabupaten dan agak masuk lagi. Jalan di depannya juga enggak terlalu mulus. Singkat cerita Ibu Bapak, ada orang dari Jakarta bawa mobil lewat di jalan itu kebetulan bisa mogok persis di depan gereja yang gedungnya sedang membangun. Kemudian orang Jakarta ini turun. Tanyalah dia masuk ke situ, tanya. Ini kalau mau ke tempat tujuan saya masih jauh apa enggak? Oh masih jauh. Kemudian tanya, ini apa? Ini gereja. Oh gereja. Kok pembangunannya masih separuh, belum selesai. Ya kami sedang berdoa untuk kekurangannya. Singkat cerita Bapak, orang ini tiba-tiba bisa ngomong gini, kurang berapa? Saya akan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya Bapak? Kebetulan mogoknya persis di depan gereja. Itu kalau mogoknya 100 meter sebelum gereja atau mogoknya 200 meter sesudah gereja.
gereja itu enggak dapat mukjizat. Kemurahan Tuhan seringkali itu bekerja lewat cara kebetulan demi kebetulan. Saya pernah ngalami Ibu Bapak. 2014 atau 2013. Saya pernah merintis gereja. Natal pertama kami, Pastor Iman. Besok itu mau Natalan, malamnya keyboard gereja dimaling orang. Padahal besok sore mau Natalan. Pemain musik ngomong sama saya, Pastor Yusuf, besok kita nggak bisa Natalan ini, keyboardnya dicuri orang. Saya ngomong sama dia, siapa bilang Natalan tuh ditentukan keyboard? Pakai gitar apa adanya, kita tetap Natalan. Oh siap. Kasak kusuk, karena itu terjadi kemarin ya, maksudnya satu hari sebelum Natalan. Hari H, pagi-pagi, itu ada orang yang tahu kalau gereja kami yang mau Natalan perdana ini kehilangan keyboard. Tiba-tiba orang itu ngomong gini, Pak Yusuf, ya Pak, dengar-dengar gereja Bapak keyboardnya hilang ya? Iya Pak. Dia tuh langsung kasih saya kresek hitam. Nih buat beli keyboard. Saya buka 30 juta. Pagi itu langsung saya ke Semarang, Pastor Iman, saya beli keyboard. RD 800. Kan? Terus kemarinnya kan saya ajak doa itu, teman-teman itu. Kita berdoa yuk, berkati pencurinya itu, mosok keyboard gereja kok dicuri. Kita ampuni, kita maafkan, kita doakan, semoga orangnya kelak ketemu Tuhan. Ibu Bapak, mungkin doa kami ini didengar Tuhan dan didengar malaikat ya. Mungkin malaikat tuh bisi, jangan nyuri lagi. Dan mungkin malingnya ini di hati nggak damai ya. Singkat cerita Ibu Bapak, siangnya keyboardnya itu dikembalikan. Wah, kok nggak ada yang tepuk tangan nih? Keyboardnya dikembalikan. Itu pasti malaikat bisi terus itu membuat hidupnya, hatinya nggak nyaman. Jadi gara-gara keyboardnya dimaling orang, kami dapat keyboard baru. Sudah dapat keyboard baru, keyboard yang lama dikembalikan. Jadi kebetulan keyboardnya dimaling orang, itu ternyata cara Tuhan memberkati kami dapat keyboard baru. Jadi maling sekalipun Tuhan bisa pakai sebagai sarana memberkati kita. Katakan amin Ibu Bapak. Cerita satu lagi, kisah nyata ini juga. Terjadi dialami pendeta JKI. Saya sudah berkunjung ke gerejanya. Gerejanya ada di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Gereja ini sedang membangun Ibu Bapak. Sedang membangun. Dibangun sendiri oleh pendetanya. Istrinya tuh sampai ngomong, Pak, panggil lo tukang tuh Pak. Masuk kamu bangun gereja sendirian. Suaminya ini ngomong, enggak mah, daripada uang buat tukang, lebih baik uang itu buat beli material. Dia bangun sendiri. Istrinya ikut retret sinode. Di retret sinode kita itu Ibu Bapak, biasanya pendeta dari berbagai kota itu bisa makan berbarengan di satu meja besar gitu. Ibu ini kebetulan duduk makan dengan pendeta dari Jakarta. Ditanyalah dia, Bu dari mana? Saya dari Banjarbaru Pak. Pendeta ini cerita, Bu saya ini lahir dan besar juga di Banjarbaru. Jadi karena sama-sama orang Banjarbaru, ada kayak semacam perasaan sense of belonging kira-kira begitu. Kemudian Bapak ini ngomong, Bu, gereja Ibu seperti apa?
sedang ngapain? Ibu ini cerita, oh gereja kami sedang bangun gedung gereja Pak. Sudah seperti apa? Ya sudah separuh jadi Pak. Kemudian pendeta Jakarta ini tanya, untuk selesai butuh berapa dana lagi? Tanyalah dia, telepon suaminya. Pak, ini gedung gereja kita ini kalau sampai selesai butuh dana berapa lagi? Papahnya ini, suaminya karena bukan arsitek, bukan teknik sipil, dia asal ngomong aja ibu bapak. Kira-kira 70 juta lagi. Ibu dicerita, pendeta yang Jakarta ini, saya kenal baik ini, dia tuh bisa ngomong, Bu, izinkan yang 70 juta gereja kami yang mensupport. Wah, boleh tepuk tangan. Singkat cerita ya Bapak, gedung gereja itu jadi, saya main ke sana, mampir, depannya itu ada 3 kamar atau 4 kamar, pendeta ini ngomong, Pak, saya nampung anak-anak pendeta dari pedalaman. Kalau mereka mau SMA atau S1 biar nggak usah bayar uang kos, tinggal di tempat kami. Kebetulan sarapannya sebelahnya pendeta Jakarta. Ibu ini ngalami kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama ibu bapak, yang namanya kemurahan Tuhan itu. Seringkali Tuhan memakai kebetulan, kebetulan. Yang bagi manusia kebetulan. Tapi sebenarnya di kacamata Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan kemurahannya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, kemurahan Tuhan itu membuat kita mengalami kebetulan demi kebetulan yang sebenarnya adalah kemurahan Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Metode Bethesda ini metode dunia sekali. Loh kok bisa seperti itu Pastor Yusuf? Ya, dunia itu cara memberi apresiasi persis ayat 4 ini. Bethesda ini kan siapa yang sembuh? Yang terdahulu masuk. Yang terdahulu ya yang dapat. Dunia kan juga seperti itu kan cara memberi apresiasi. Yang terpintar ya yang dapat. Yang terkuat ya yang dapat. Ya yang terhebat ya yang dapat. Pokoknya ini mirip sekali dunia. Tapi kalau kita tadi membaca ayat ini sampai selesai, si lumpuh tidak pernah jadi yang tercepat. Tapi ketika dia ketemu sumber kemurahan, yaitu Tuhan sendiri, si lumpuh bisa mengalami kesembuhan. Ibu bapak, jadi apa maksudnya? Yang kedua adalah, walaupun bukan yang tercepat, walaupun bukan yang terhebat, kabar gembiranya kalau kita mengalami kemurahan Tuhan, kita bisa mendapat, kita bisa mengalami. Kabar gembiranya, walaupun kita bukan orang yang terkuat, walaupun kita bukan orang yang terhebat, kalau ada kemurahan Tuhan di atas hidup kita, kita bisa mengalami. Yang percaya katakan amin. Si lumpuh bukan yang tercepat, tapi dia bisa mengalami. Ibu bapak, ada sahabat saya Mas Doni dan Mbak Sari. Kita ketemu mungkin sekian belas tahun yang lalu pertama ketemu ya Mas Doni. Kalau saya mau melihat hidup saya Ibu Bapak, beliau berdua tuh tahu dulu saya tuh seperti apa itu. Kerjaan saya nganter Meli sekolah ya. Itu kan. Beliau ini adik dari
Pendeta Joko dan Ibu Moi, beliau berdua. Saya dulu itu dididik oleh Pak Joko dan Ibu Moi. Saya bukan siapa-siapa. Bahkan sebelum ketemu Pak Joko Ibu Moi, kalau Ibu Bapak mau tahu saya ini awalnya itu koster gereja Ibu Bapak. Kerjaan saya ini nyapu ngepel, jadi sudah bukan perkara asing bersih-bersih gereja. Itu awal Tuhan mengambil saya. Saya ini koster gereja. Kemudian saya sekolah teologi. Kemudian saya dipertemukan dengan Pak Joko, Ibu Moi, Mas Doni, Mbak Sari. Saya nggak pernah berpikir akan jadi pengurus sinode, akan ketemu Pastor Iman di Unlimited Fire, nggak pernah berpikir. Bukan siapa-siapa. Tapi Ibu Bapak, saya mau menguatkan nih anak-anak muda. Bahkan saya ini orang kampung, orang desa. Dulu saya minder kalau ditanya kamu dari mana gitu, karena saya ini anak kampung, anak desa, anak udik itu. Bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya ngerti kemurahan Tuhan, walaupun kita bukan yang terhebat, walaupun kita bukan orang yang terkuat, walaupun kita bukan orang yang terpintar, tapi kalau ada kemurahan Tuhan, itu kita bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Setuju, katakan amin. Jadi Ibu Bapak, itu yang kedua. Saya cepat aja. Sekarang yang ketiga. Ayat 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang sakitnya ini ada 3 jenis. Orang-orang buta, jadi orang butanya satu atau banyak? Banyak. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, saya sekarang mengajak Ibu Bapak membayangkan ayat 3 ini. Ada orang apa aja? Yang pertama orang buta. Kemudian orang timpang. Kemudian orang lumpuh. Ini banyak. Kita sekarang membayangkan kita semua ada di tepi kolam Bethesda. Guncang. Kira-kira siapa dari ketiga jenis orang ini yang bisa masuk pertama? Buta, timpang, lumpuh. Kira-kira? Orang? Timpang. Goncang. Buta lihat gak? Gak lihat. Goncang gak ya? Gak ngerti. Karena gak bisa lihat. Si lumpuh lebih frustasi lagi. Goncang. Lumpuh lihat gak? Lihat. Tapi bisa masuk? Gak bisa. Karena lumpuh. Jadi dia tahu. Goncang. Tapi dia gak pernah bisa masuk. Sekarang anggap aja ya. Goncang, timpang satu masuk, sembuh. Goncang, timpang lain masuk, sembuh. Goncang, timpang yang lain masuk, sembuh. Semua timpang sembuh. Berarti tinggal buta dan lumpuh. Goncang. Buta, tahu gak? Gak tahu. Saya lihat dia. Si lumpuh, goncang, gak bisa masuk. Pertanyaan saya sekarang, gimana caranya supaya si lumpuh dan si buta ketika goncang bisa sembuh? Gimana caranya? Kerjasama. Betul. Itu di benak saya juga gitu. Mereka mungkin MOU dulu, make agreement gitu. Siapapun ya, buta, lumpuh, oke kita kerjasama ya. Siapapun yang sembuh duluan, pokoknya nggak akan ninggalin. Jadi pokoknya akan tetap stay, nanti goncang berikutnya saling bantu. Oke, sepakat, deal. Itu, goncang, masuk.
Mungkin gedong-gedongan. Lu gimana Pastor Yusuf kok bisa ngomong seperti itu? Ayat selanjutnya, ayat 6. Ayat 6, ayat 6 tuh ngomong gini. Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa Ibu Bapak? Mau. Ya kan? Kalau kita lapar gitu. Pastor Iman lapar, mau ku ajak makan? Mau. Gitu kan. Ini ditanya sudah sakit lama. Maukah engkau sembuh? Harusnya normalnya jawabnya mau. Tapi dia menjawab apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia sedang menjelaskan. Karena inilah yang aku lihat. Teman-temanku sembuh itu kerjasama. Teman-temanku sembuh itu kerjasama. Mau gak kamu sembuh? Tuhan, gak ada orang yang mau kerjasama dengan aku. Yang ketiga Ibu Bapak, metode sarana kesembuhan di kolam Bethesda adalah yang terdahulu masuk sembuh, metode berikutnya adalah kerjasama. Itu jadi metode supaya mengalami kesembuhan. Tapi orang lumpuh ini karena dia mengalami kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu akan bekerja melebihi sarana dan metode yang biasa. Karena kita punya Tuhan seringkali caranya dan metodenya di atas metode yang sudah umum pada umumnya. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Yes. Ibu Bapak, saya mau kesaksian. Saya tuh punya teman pendeta. Dia ini dapat mobil kalau dari pengusaha udah biasa. Pendeta dapat mobil dari jemaat udah biasa. Tapi dia dapat mobil itu caranya di atas metode yang biasa. Dia ini dapat mobil dari haji. Saya diundang pelayanan ke gerejanya, langsung saya tanya, Pastor, boleh cerita enggak? Kok bisa Anda ini pendeta dapat mobil dari haji? Langsung dia cerita Ibu Bapak. Pastor Yusuf, saya ini bawa mobil saya ke bengkel. Bengkel itu yang punya Pak Haji. Nah Pak Haji ini nggak tahu mungkin dikasih mimpi malaikat, mobilnya banyak. Dia ini ditaruh Tuhan, ini bahasa kita karismatik ya. Ditaruh Tuhan untuk memberi satu mobilnya ini ke pendeta. Nah karena kita ngerti kan, haji circle-nya ya pasti orang-orang muslim. Dia tuh bingung, pendeta yang mana ya yang akan aku kasih mobilku ini. Itu kan. Tiba-tiba sahabat saya ini yang menserviskan mobilnya ke bengkelnya dia. Ngobrol lah mereka, ditanya, Pak, Bapak, nih Pak Haji tanya, Pak, Bapak kerjaannya apa? Sahabat saya ini jawab, saya pendeta. Wah, bagi Pak Haji dengar jawaban itu jawaban dari pergumulannya dia. Dia langsung ngomong ke pendeta yang teman saya ini. Barokah Pak, barokah Pak, barokah. Anda tahu barokah? Barokah itu berkat gitu. Pendeta saya bingung, pendeta sahabat saya ini bingung. Kok ini orang pemilik bengkel kok salaman sama saya kok barokah, barokah, barokah. Kemudian dia cerita, seperti yang tadi saya saksikan itu. Jadi langsung pendeta ini dapat mobil dari haji. Pencuri Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita kan. Haji juga Tuhan bisa pakai. Tuhan tuh kalau mau menyatakan kemurahannya bisa memakai banyak cara. Setuju kan dengan apa? Cerita satu lagi, kisah nyata dari Kalimantan.
Ada pendeta, ini pendeta JKI. Saya ke sana mungkin 3-4 kali di kota Banjarmasin. Pertama mereka sewa restoran untuk ibadah. Kedua mereka sewa ruko dan cukup mahal. Saya sempat ngomong sama beliaunya, Pak, kenapa daripada sewa ruko enggak dananya dikumpulin beli ruko aja. Kedatangan saya yang berikutnya, gereja itu sudah membeli ruko 3 lantai. Lantai pertama jadi kantor, lantai kedua jadi tempat ibadah. Karena enggak muat, lantai ketiganya juga jadi tempat ibadah pakai screen. Gitu. Kemudian pendeta ini cerita, Pak, saya ini sama jemaat mendoakan nih Pak, ruko sebelah. Harganya berapa Pak? 3M Pak. Kami doakan, kami doakan, kami doakan, kami doakan. Kami tumpang tangan, kami tumpang tangan, kami tumpang tangan. Kemudian pendeta ini sempat hatinya itu agak maskul atau apalah. Karena ada pendoanya tuh yang ngomong gini. Pak Pendeta, kita ini udah doa. Kok nggak ada jawaban ya? Kok ruko sebelah nggak kita beli-beli tuh Pak? Tuhan ini mendengar doa kita apa enggak tuh Pak? Jadi pendeta ditanyai kayak gitu. Hati dia itu agak maskul. Dia kuatkanlah jemaatnya. Percayalah Tuhan mendengar doa kita. Cara Tuhan menolong itu menurut saya juga luar biasa. Ibu Bapak, ada kerabat dari jemaat yang berkunjung ke Banjarmasin. Kalau saya nggak salah ingat itu dia tinggalnya di Jepang atau di mana gitu. Ke situ, ke rumah saudaranya. Saudaranya nggak di rumah. Kamu di mana? Aku di gereja. Susulah dia ke gereja. Masuklah dia ke gereja. Oh, ini toh tempat ibadahmu. Sorry, mic-nya mati. Saya pakai, oke, nyala lagi. Kemudian kerabatnya nih tanya, Pak, kok ruko sebelah enggak dibeli Pak? Ya, kami sedang berdoa. Itu bahasa pendeta. Padahal tidak punya uang. Alasannya rohani, sedang didoakan. Lu Pak, ini harganya berapa tuh Pak? 3M. Tanda jadinya berapa kalau kita mau beli? 200. Terus orang tuh ngomong, Pak nih 200 buat tanda jadi. 1 minggu kan dia masih di Banjarmasin. Minggu berikutnya dia ibadah di situ. Pak gimana? Sudah dibayar? Belum. Belum kan kurang 2,8 berarti. 2,8 aja tuh Pak. Iya. Langsung orang ini ngomong gini. Alah Pak, kita lunasi aja Pak. 2,8. Jadi singkat cerita dalam waktu katanya enggak sampai 10 hari. Ruko 3M gereja itu bisa beli. Siapa yang Tuhan pakai? Orang pertama yang baru berkunjung ke gereja itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menyatakan mujizat dan kebaikannya. Amin. Tuhan bisa memakai pencuri, Tuhan bisa memakai haji, Tuhan juga bisa memakai orang pertama. Jadi Ibu Bapak, mungkin kita sesekali perlu berdoa, Tuhan kirim orang datang ke sini sekali aja. Kemudian naruh 10M untuk gereja ini. Amin. Habis itu terserah mau gereja di mana. Jadi ini orang baru pertama ke situ Pak. Langsung, loh Pastor Yusuf kok tahu cerita ini? Saya dipanggil ketika mereka akhirnya renovasi. Pendetanya ngomong gini, saya nyumbang LED tapi renovasi penjebolan dan lain-lain jemaat yang tanggung. Oh, deal ya. Mereka begitu selesai renov, saya dipanggil untuk KKR dan peresmian di gereja itu. Nah cerita ini dari gebalanya itu. Sampai sekarang saya ingat betul. Tuhan itu luar biasa ya Ibu Bapak kalau nolong kita. Amin.
Nah, Ibu Bapak, sekarang yang keempat, yang terakhir. Kasih tahu kanan kirinya, terakhir. Pendetone bariki bar. Tangi, bangun, bentar lagi selesai. Itu ya, ayat yang ke-8. Ini yang keempat sekarang, ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Pertanyaan saya, si lumpuh ketika diperintah untuk bangun, angkat tilam, berjalan, si lumpuh sudah sembuh apa belum? Sudah sembuh apa belum? Belum. Tapi saya seneng, si lumpuh itu enggak komplain. Tuhan kan ini mustahil. Bukankah aku lumpuh Tuhan? Bukankah aku lumpuh? Kenapa engkau suruh aku bangun, angkat tilam dan berjalan? Engkau enggak tahu aku ini lumpuh. Tapi ayat 9 tuh enggak ngomong gitu. Beruntung si lumpuh ini. Yes bos, siap. Luar biasa. Ibu Bapak, apa pelajarannya buat kita? Kalau kita dapat perintah yang mustahil, kalau kita dapat beban Tuhan yang di luar kemampuan kita, kemurahan Tuhan itu akan bekerja lewat apa? Di waktu yang sama Tuhan akan memberi kemampuan dan kekuatan. Jadi kalau ibu bapak ditaruh Tuhan, tabur ke gereja 50 juta, jangan ditengking. Kalau Tuhan udah naruh ibu bapak untuk kasih ke gereja 100 juta, jangan ditengking. Suara setan gitu, tolak. Jangan. Lo emang Tuhan gak tahu Pastor Yusuf, di rekeningku cuma 4 juta. Tuhan suruh aku nabur 20 juta. Ini kan di luar kemampuanku. Jangan ditengking. Karena di waktu yang sama kalau kita ini taat, Tuhan sendiri akan membuka pintu, memberkati, menyediakan buat kita. Seperti si lumpuh. Dia enggak kuat, tapi begitu dia mau, aku mau mengangkat tilamku, aku mau mentaati perintahmu. Di waktu yang sama ayat 9 itu ngomong, dia disembuhkan dan bisa mengangkat. Jadi kalau ibu bapak, teman-teman ditaruh Tuhan sesuatu yang di luar kemampuan Anda, jangan diignore dulu, jangan ditolak dulu, jangan ditengking dulu. Karena di waktu yang sama Tuhan akan memberi kekuatan. Dan kalau kita bisa, nanti kita jadi ngerti. Oh, ternyata ini Tuhan yang membisakan. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan yang keempat ini, Tuhan membisakan yang tidak bisa. Tuhan menguatkan yang tidak kuat. Itu kemurahan Tuhan. Ada satu kesaksian di Kalimantan ketika saya meresmikan gereja itu, masuk ke JKI. Saya ganti mic ya Pak. Cek. Cek. Yang ini? Cek. Singer samping sana. Cek. Atau yang ini sudah nyala lagi. Cek. Itu yang ini Pak. Cek. Yang mana Pak? Saya ngikut aja. Cek. Cek. Ya, oke. Thank you. Ibu Bapak. Oke. Saya ada kesaksian, kisah nyata dari Kalimantan.
Orang ini pelayanan di pedalaman, Bapak. Pedalaman, dia dari jalan raya yang bisa dilewati mobil, tempat pelayanannya dia berjalan kaki 5-6 jam masuk. Jadi jalan yang bisa dilewati mobil, gak bisa dilewati motor, harus masuk hutan rimba 5-6 jam. Siapa yang dia layani? Yang dia layani suku Dayak yang masih berkepercayaan keharingan. Dia di situ dan dia cerita, Pak Yusuf, saya ini bersyukur sekali. Kenapa Pak? Pada suatu saat Pak, kami ini kan dirikan rumah ala kadarnya. Dia sebut gubuk. Kami ke hutan, cari makan, berladang. Kami pulang Pak. Gubuk kami Pak. Dan gubuk masyarakat yang kami layani, suku Dayak yang beragama keharingan, sudah tertimbun longsor Pak. Terus, jadi harta yang kami punya tersisa hanya yang nempel di tubuh kami Pak. Oh, terus saya tanya, lah terus sekarang Bapak kok bisa? Sekarang gerejanya sudah di tepi jalan raya, mobil bisa berhenti di depan gereja. Kok bisa punya tanah di sini, bisa bangun gereja di sini? Jadi cerita Bapak, cerita ini yang saya dengar cerita itu aja mata saya berkaca-kaca. Iya Pak, saya kerja Pak, saya kumpulin uang. Dengan cara saya jadi kuli panggul kayu ulin. Jadi dia nguli panggul kayu ulin. Masyarakat di sini Pak, sehari hanya mampu balik 4 kali. Tapi saya berdoa Pak, Tuhan beri aku kekuatan Simpson. Saya bisa 8 kali Pak sehari. Wow. Dikumpulin, beli tanah. Dikumpulin, bangun gereja. Saya datang meresmikan gereja itu masuk ke Sinode GKI. Seringkali kita nih ya Pastor Iman, pelayanan di kota serba mudah. Gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke pedalaman seperti itu, dengar cerita bagaimana mereka berjuang, mata saya berkaca-kaca. Tapi saya jadi teringat ini, itu kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan ngasih sesuatu yang besar, Tuhan di waktu yang sama juga memberi kekuatan. Dia berdoa, Tuhan beri aku kekuatan Simpson. Makanya masyarakat setempat hanya mampu jadi kuli panggul sehari 4 kali. Dia mampu sehari 8 kali. Ibu Bapak, itu kemurahan Tuhan. Ibu Bapak, saya tutup dengan ayat yang ke-15. Ini juga yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Ini juga yang perlu kita lakukan kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Dua-duanya orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang. Orangnya enggak hanya satu. Orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak, Tuhan punya tujuan ketika Tuhan mengizinkan kita alami mukjizat. Tuhan punya maksud ketika Tuhan memberi kita kemurahan. Supaya apa? Supaya kita menceritakan kebesaran Tuhan. Supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya kita bersama.
bersaksi. Mari katakan sama-sama bersaksi. Jadi Tuhan punya tujuan. Kalau kita ngalamin mukjizat, pertolongan, macam-macam. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti di kita. Jangan pernah berpikir begitu ditolong Tuhan selesai. Bukan, tidak selesai. Itu koma. Habis itu ngapain? Ibu bapak cerita bagaimana Tuhan sudah menolong. Itu yang disebut bersaksi. Kenapa Tuhan menolong kita? Supaya kita punya, saya pakai istilah ini, amunisi, peluru untuk kita bersaksi. Mic-nya mati saya tetap semangat. Mic-nya hidup saya makin semangat. Boleh kita tepuk tangan Tuhan ya? Iya loh. Jadi kalau bulan depannya, tahun ini kita ngalami pertolongan Tuhan, jangan disimpan sendiri. Itu bukan titik, tapi itu koma. Kita punya tugas menceritakan pertolongan Tuhan. Berbagi pengalaman tentang pertolongan Tuhan. Itu yang disebut bersaksi. Bersaksi itu apa? Cerita tentang Tuhan. Makanya bersaksi kenapa penting? Karena bersaksi itu dalam rangka mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan lagi. Kalau aku bisa, ini karena Tuhan. Kalau aku ditolong, ini karena Tuhan. Kalau aku dapat kemurahan, ini karena Tuhan. Jadi jangan dikonsumsi sendiri, tapi kembalikan ke Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kemurahan Tuhan. Tuhan bekerja lewat kebetulan. Tuhan bekerja walaupun kita bukan orang yang masuk kriteria, kualifikasi. Tuhan bekerja melebihi sarana dan metode. Dan yang terakhir, kemurahan Tuhan. Tuhan bekerja memberi kekuatan ketika Dia perintahkan sesuatu yang mustahil. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya rasa pagi hari ini jadi momen yang indah untuk kita menghadapkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada di antara ibu bapak yang sedang bergumul, punya pergumulan tertentu, punya struggle tertentu. Engkau sudah berjuang sekian lama tapi enggak kunjung ada jawaban. Engkau sudah berdoa, berusaha tapi enggak ada terobosan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, minta kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang sebenarnya gak layak jadi dilayakkan kita. Si lumpuh ini bahkan tadi di ayat yang kita baca, dia gak kenal siapa yang menyembuhkan. Baru di ayat 14 ketika dia ketemu lagi dengan Yesus di bait Allah, baru tahu ternyata yang menyembuhkan aku itu Yesus. Itu kemurahan Tuhan. Terlebih lagi kita yang hari ini sudah mengenal Dia dan Tuhan juga mengenal Anda. Ada kemurahan. Ada kemurahan Tuhan untuk hidup ibu bapak semua. Ada pertolongan Tuhan untuk hidup ibu bapak semua. Ada mujizat untuk ibu bapak semua. Saya ditaruh Tuhan, kalau ada di antara Anda yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kemurahan Tuhan. Pastor Yusuf, itu aku itu. Aku butuh kemurahan Tuhan. Si lumpuh ini sudah 38 tahun lumpuh. Kalau dia hari itu gak ketemu kemurahan Tuhan, dia akan tetap lumpuh, mungkin bisa sampai mati. Tapi bersyukur hari itu dia ketemu kemurahan Tuhan.